warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Dalam video ini kami ingin memenuhi tugas mata kuliah Media dan Teknologi Pembelajaran Sejarah dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Nur SPD MPD. Dengan saya sendiri yang bernama Reza Fernanda dan kawan saya Nurul Badriana. Saya Alianawati. Saya Rizky Maulana. Jadi kami di sini ingin mengambil judul tentang makam Kirkov dan kami ingin menjelaskan bagaimana sejarah yang ada di sini. Dari Universitas Serambi Mekah. Nama Kirkov Pecut. Kirkov Pecut merupakan sebuah tempat yang tampak tenang di tengah riuk pikuk kota Banda Aceh. Namun, menyimpan kisah kelam peperangan dan perjuangan rakyat Aceh yang luar biasa. Di balik ribuan batu nisan putih yang berbaris rapi, tersimpan jejak panjang sejarah antara Aceh dan Belanda, yaitu sebuah kisah tentang keberanian, pengorbanan, dan luka masa lalu yang masih terasa hingga kini. Kirkov Pecut adalah salah satu situs sejarah yang paling penting di Aceh dan menjadi simbol perlawanan rakyat Aceh terhadap penjajahan Belanda. Dengan mengunjungi tempat ini, kita dapat memahami betapa beratnya perjuangan rakyat Aceh dalam mempertahankan tanah airnya. Kirkov Pecut juga menjadi tempat refleksi bagi kita untuk menghargai perjuangan para pahlawan dan mengenang kembali sejarah kejam kelam penjajahan. Pemakaman ini merupakan saksi bisu Perang Aceh yang berlangsung 30 tahun, dari tahun 1873 hingga 1904. Asal-usul Kirkov Pecut dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda pada akhir abad ke-19 sebagai tempat pemakaman bagi para tentara dan perwira Belanda yang gugur dalam Perang Aceh. Kata Kirkov berarti pemakaman, sementara Pecut berasal dari nama Pocut, putri Sultan Iskandar Muda, yang dipercaya dimakamkan tidak jauh dari area ini. Sejak itu, tempat ini menjadi simbol sejarah yang mengingatkan kita akan kerasnya perjuangan rakyat Aceh mempertahankan tanah airnya. Kirkov Pecut adalah salah satu contoh bagaimana sejarah dapat membentuk identitas dan karakter bangsa. Dengan mempelajari sejarah, kita dapat memahami bagaimana perjuangan para pahlawan dapat membentuk masa depan yang lebih baik. Nisan yang paling terkenal di Kirkov Pecut adalah makam Mayor Jenderal Johar Kohler. Ia merupakan komandan pasukan Belanda yang memimpin penyerangan ke Banda Aceh pada tahun 1873. Kohler tewas tertembak oleh pasukan Aceh di halaman Masjid Raya Baitur Rahman. Sebuah kejadian yang menjadi simbol kegagahan rakyat Aceh dalam mempertahankan kehormatan agamanya dan tanah kelahirannya. Nisan Kohler menandai betapa beratnya perjuangan kolonial Belanda menaklukkan Aceh. Baik, bisa kita lihat di samping saya, memang makam-makam Belanda itu memiliki nuansa yang perpaduan antara suasana sejarah dengan kolonial Belanda dengan nilai-nilai lokal yang menciptakan kesan-kesan sakral. Kirkov Pecut bukan sekedar pemakaman tentara asing, ia adalah ruang sejarah yang mengingatkan generasi sekarang tentang kuatnya perlawanan rakyat Aceh dan keteguhan hati para pejuang dalam mempertahankan martabat bangsanya.
Tempat ini juga menjadi sumber pembelajaran bagi pelajar, sejarawan, dan wisatawan yang ingin memahami betapa panjangnya dan rumitnya perjalanan sejarah di Tanah Rencong. Kerkop Pocok juga menjadi simbol perlawanan rakyat Aceh terhadap penjajahan Belanda. Jadi di belakang saya ada makam Murah Pupuk yang merupakan putra dari Iskandar Muda yang pernah menjadi pembunuhan karena perzinaan, sehingga makam ini menjadi simbol keadilan bahwa Iskandar Muda itu tidak pernah memandang bulu. Dari area Kerkop Pucuk terdapat pula makam Murah Pupuk putra Sultan Iskandar Muda. Kisahnya yang tragis, Murah Pupuk dihukum mati oleh ayahnya sendiri karena melanggar hukum adat dan syariat kerajaan. Makamnya sering dikunjungi masyarakat karena dianggap sebagai simbol kepatuhan terhadap hukum dan keadilan. Meski harus mengorbankan darah daging sendiri, hubungan antara makam Murah Pupuk dan Kerkop Pucuk sering disebut dengan narasi sejarah Aceh sebagai pertemuan dua simbol. Satu dari masa kejayaan kerajaan, satu lagi dari masa penjajahan. Kisah Murah Pupuk juga menjadi simbol perlawanan rakyat Aceh terhadap penjajahan Belanda. Baik, di sebelah kiri dan sebelah kanan saya, ini merupakan nama-nama tentara dan prajurit-prajurit Belanda yang dimakamkan di sini. Bukan hanya kumpulan batu nisan, ia adalah saksi bisu dari dua sisi sejarah, yaitu penjajahan dan perjuangan. Dari nisan Kohler hingga kisah Murah Pupuk, semuanya memberi pesan yang sama, bahwa waktu boleh berlalu, tapi semangat dan nilai-nilai sejarah akan selalu hidup di hati generasi Aceh. Kerkop Pucuk adalah simbol perlawanan rakyat Aceh terhadap penjajahan Belanda. Di sini kita dapat melihat bagaimana rakyat Aceh berjuang untuk mempertahankan tanah airnya. Kesan dan pesan saya selama berada di makam Kerkop Pucuk di sini itu memang banyak sekali. Yang pertama itu saya bisa melihat atau lebih menghargai bahwa dulunya Indonesia itu pernah dijajah oleh Belanda. Nah, teman semuanya tuh bisa dilihat di belakang saya. Memang makam di sini tuh cukup terawat dan sangat baik. Kerkop Pucuk menjadi salah satu wisata sejarah yang paling terkenal di Banda Aceh. Pemerintah daerahnya menjadikan sebagai destinasi edukasi dan penelitian sejarah. Banyak pelajar dan wisatawan yang datang untuk mengenang masa lalu dan mengambil pelajaran darinya bahwa kemerdekaan bukanlah hanya dari hadiah, tapi dari hasil perjuangan dan pengorbanan yang panjang. Kerkop Pucuk juga menjadi simbol perlawanan rakyat Aceh terhadap penjelajahan Belanda. Di sini kita dapat melihat bagaimana rakyat Aceh berjuang untuk mempertahankan tanah airnya. Kerkop Pucuk adalah bukti nyata bahwa perjuangan rakyat Aceh tidak hanya sia-sia. Dengan kita mengunjungi tempat ini, kita dapat menghargai para perjuangan para pahlawan dan mengenang kembali sejarah kelam penjajahan. Kerkop Pucuk juga menjadi tempat refleksi bagi kita untuk menghargai perjuangan para pahlawan dan mengenang kembali sejarah kelam penjajahan. Di sini kita dapat melihat bagaimana sejarah dapat membentuk identitas dan karakter siswa.